kita sering kali tuh melihat narasi-narasi di media sosial, TikTok ataupun dan semacamnya gitu. Ada ungkapan seperti ini. Tidak ada Nusantara kalau tidak ada Majapahit. Oh begitu, iya betul. Oh ini tidak ada Majapahit kalau tidak ada Madura. Iya betul begitu. Gimana menurut Bapak itu? Oh gini, perlu dimaklumi ya. Ini memang harus tahu orang itu. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Madura itu. Betul itu. Tidak ada Nusantara. Betul gitu, Pak? Kalau tidak ada Majapahit, tidak ada Madura kalau tidak ada Majapahit. Betul itu. Itu sudah tertera dalam sejarah itu. Iya. Hanya tidak pernah diungkap. Oh gitu. Makanya begini, contoh ya. Pada tahun 1292 Singosari itu digempur. Ada dari Cina datang, Mengki Kaisar Kublai Khan menyuruh jenderalnya Mengki agar Kertanegara tunduk pada Cina, tidak mau, langsung merasa tersinggung, Kertanegara dipotong kupingnya. Nah, kembali lapor pada Kublai Khan. Nah di sini di Singosari namanya Raja Kertanegara ingin menyatukan Nusantara, berunding semua. Salah satu diantaranya ada namanya Banyak Wide berpangkat Demung Najapati, itu kurang setuju karena apa, risiko duka kalau di sini, kalau ditinggalkan Singosari itu berbahaya. Tapi ternyata Raja itu tersinggung, tetap diberangkatkan pasukan armada ke Pamalayu. Lah di belakang Singosari digempur oleh Adipati Gelang-Gelang Jayakatwang, sehingga apa? Sehingga runtuh Singosari. Sedangkan Arya Wiraraja itu jadi adipati pertama di Sumenep. Dinohaken dia. Di dalam bahasa Selatan itu dinohaken, disingkirkan, dibuang ke Sumenep. Bukan diangkat, dibuang itu. Itu dinohaken itu bahasanya. Nah di sana perang terjadi, salah satu menantunya daripada Kertanegara bernama Dia Wijaya, bukan Raden Wijaya ya. Dia Wijaya. Raden itu bahasa Belanda, yang Brandes mengatakan Raden tidak ada. Dulu Dia Wijaya melarikan diri ke Sumenep bersama abdinya sebanyak 10 orang. Di Sumenep itu mengungsi kepada Keraton Sumenep, Keraton Batu Putih tempatnya. Setelah itu Arya Wiraraja bilang begini, tuanku lebih baik tuanku takluklah saja pada Jayakatwang, mengabdi, tidak mau tersinggung. Oh jangan, ini taktik saja. Langsung mengabdi, diterima dan Jayakatwang, dan sampai di sana minta lagi, tolong diterima dengan baik, dan memang berarti sudah musuh tanduk pada saya. Nah sekarang minta sebidang tanah untuk buat pendukuhan, diberi di hutan tarik. Maka terjadilah yang namanya di sana pendukuhan yang membangun yang membawa itu adalah orang Madura semua. Majapahit itu orang Madura. Di sana di kampung itu sebelahnya hutan tarik ada namanya Desa Wirasaba, itu asli orang Madura semua. Itu hutan tarik di mana, Pak? Di Mojokerto. Di Mojokerto sekarang. Iya. Di Trowulan sana. Ada kampung Madura itu, pelayan petani di sana. Itu yang membangun padukuhan dulu. Nah, karena ada kurang makanan, maka ada buah. Majaya bila katanya orang Madura, Maja katanya. Dimakan, pahit. Bilang Majapahit. Majapahit gitu. Sudah kan? Jadi padukuhan Majapahit. Padukuhan dulu. Setelah itu maka ada Cina datang dengan Arya Wiraraja itu perancang pelaksana pendirian negara Majapahit. Wiraraja kan orang Sumenep, Adipati Sumenep, Adipati Madura kan waktu itu udah ada namanya negara Barat, Sampang, Bangkalan, tidak ada kerajaan, ada Adipatin di sini sudah ada di sini. Sini. Satuannya si Madura, yang mau si Madura sudah itu, hanya tempatnya di Sumenep. Itu perang dengan apa namanya? Raden Wijaya, Arya Wiraraja itu menyuruh Dia Wijaya untuk menyerang Kediri, Jayakatwang. Terjadi, makanya minta bantuan. Kebetulan ada Cina datang yang karena ketersinggungan tadi maunya menghukum Kertanegara. Kertanegara mati, sudah dibunuh Jayakatwang. Bilang Arya Wiraraja, tidak ada tuan mati. Ya sekarang bertanggung jawab yang membunuh itu siapa? Ya Kediri itu Jayakatwang. Mari kita gempur. Hancur apa namanya?
Daha atau Kediri hancur, maka di Cina itu dibantah sekali dengan Arya dibantai mati semua. Nah, ini mendirikan kerajaan namanya Kerajaan Majapahit. Majapahit. Jadi yang mendirikan itu adalah Arya Wiraja, orang Madura itu, bukan orang mana. Jadi seandainya Arya Wiraja tidak punya ide, gagasan untuk mendirikan sebuah raja, yang mana rajanya diberikan pada Dyah Wijaya sebagai dinasti daripada Kenangro, mungkin tidak ada Majapahit. Jadi terpecah-pecah kita. Terpecah-pecah. Ya? Pas-pas jadi dibati semua. Siapa yang mendirikan? Nah ini cikal bakal daripada Majapahit. Betul kalau tidak ada. Saya bukan bicaranya saya ya. Itu ada pada kitab Pararaton itu. Ada pada kitab Pararaton sudah, dan serat Kidung Wijaya Krama, Kidung Harsa Wijaya, Kidung Ranggawalawi, ada semua itu. Tidak ada Nusantara. Tidak ada Nusantara kalau tidak ada Majapahit. Kalau tidak ada Nusantara kalau tidak ada Majapahit. Dan tidak ada Majapahit kalau tidak ada Madura. Mas kali. Jadi Dyah Wijaya itu dijadikan Prabu Sangrama Wijaya itu yang melantik adalah orang Madura. Itu. Jadi orang Madura. Jadi itu memang realitas. Kenyataannya memang begitu. Kita lihat salah satu yang menyatukan Nusantara siapa? Gajah Mada. Gajah Mada ya. Gajah Mada sumbahnya sumbah apa sih? Sumpah Palapa kan? Sumpah Palapa. Palapa itu apa? Kan Palapa kan? Palapa. Itu bahasa Madura itu. Tidak ada bahasa Kawi, bahasa Jawa, Palapa tidak ada. Yang ada itu adalah bahasa Madura. Jadi Sumpah Palapa maksudnya tak ngakana Palapa singko untan Nusantara bisa masetong, maksudnya bahasa mutih. Orang Madura itu biasa puasa mutih mulai dulu. Apa tuh puasa mutih? Puasa yang tidak pakai sayur, hanya nasi putih dengan garam, itu saja. Tak pakai palapa ya Pak? Tidak pakai palapa, itu Sumpah Sebelum Palapa. menyatukan semua Nusantara, tak akan apa palapa. Gitu. Oh gitu memang. Itu isi daripada Sumpah Palapa tadi. Iya, isinya begitu. Kita tanda tanya, Gajah Mada sampai sekarang kabur. Dari mana sih? Orang mana? Bisa-bisa orang Madura, hanya tidak ada itu petunjuk. Ya begitulah ceritanya. Begitu ya memang ceritanya Pak? Iya. Masya Allah. Berarti memang sebegitu pengaruhnya ya Pak Madura? Betul. Punya peranan untuk mendirikan Nusantara. Jangan kira loh Madura itu tidak punya peranan. Punya. Contohnya siapa? Namanya pendiri pecetus Sumpah Pemuda itu kan orang Pamekasan, Tabrani itu. Tabrani. Iya. Salah satu pelopor bahasa Indonesia. Betul itu. Tabrani. Nggak mau, yang lain bahasa Melayu nggak mau, jangan. Kita punya bahasa Jangan, sendiri. kita bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Bukan bahasa Melayu. Siapa? Ya orang Pamekasan, ya orang Madura itu. Punya peran penting. Masya Allah. Ini kalau memang dari segi penelitian kayaknya Bapak sudah banyak ya, turun lapangan juga, baca-baca buku itu kan. Riset ke berbagai macam karya-karya orang juga gitu. Iya. Ada hal yang mungkin menurut Bapak paling sulit lah untuk memecahkan? Gini, yang sulit pemecahan itu memang kebetulan di ilmu penulisan sejarah itu kan bermacam-macam ilmu yang harus punya. Kalau saya nulis sejarah, tidak tahu yang penulis yang lain, sekali profesor, dokter, saya tidak ngerti karena saya autodidak ya, bukan akademisi. Pedoman yang pertama yang dipakai dalam penulisan sejarah itu adalah